Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feryadi Wibowo dengan NIM G1310042. Ini saya akan menjelaskan tentang UAS kecerdasan bisnis, yaitu menganalisa dataset dan memvisualisasi data tersebut dengan Google Colab. Saya menggunakan Google Colab. Untuk visualisasi saya menggunakan Matplotlib dan Seaborn SNS ini untuk scatter plot, nanti akan berhubungan dengan Matplotlib. Nah, Pandas ini untuk membaca file nanti data frame, NumPy ini untuk memanipulasi array, zip file ini untuk mengekstrak dataset saya yaitu .zip kan yang berisi .csv, datetime dan seasonal ini untuk memanipulasi waktu, event ini untuk masalah keuangan. Ini saya mencoba menjalankan semua, apakah ada yang error, saya tinggal menjelaskan. Oke, pertama-tama saya akan mendownload data .zip ini. Ini adalah dataset dari transaksi Ethereum yang kemudian akan saya ekstrak menggunakan Pandas dan membaca yang saya ekstrak menggunakan zip file dan dibaca menggunakan Pandas, yaitu pd.read.csv. Kemudian saya membaca 10 data indeks. Karena indeks dimulai dari 0, maka output yang dihasilkan adalah 0 sampai 9. Lalu saya melakukan data untuk baris ke 100 hingga ke 110. Nah, karena indeks dimulai dari 0, maka saya mulai dari 99 sampai 109. Kenapa enggak 110? Karena kalau sampai 110 itu maka hasilnya akan 11 baris. Nah, cuma mencoba-coba ini, menganalisis coba-coba. Saya akan mengonversi kolom data menjadi format datetime. Nah, di sini saya menggunakan fungsi untuk membaca data menggunakan Pandas dan datetime ini dari tools datetime tadi yang sudah saya import. Nah, format ini saya sesuaikan. Ini adalah tahun, M adalah bulan, day untuk hari, tanggal 9 ini, I ini untuk jam, AM ini untuk yang di Inggris itu AM sama PM. Nah, kedua saya akan mencoba print. Ini sudah di print sekalian. Ini adalah hasil data tipe yang dihasilkan itu ya, datetime object plot. Yang ketiga, saya akan memfilter data ETH yang memiliki nilai open lebih besar dari 200. Nah, hasilnya ini adalah indeks dengan array kosong. Saya nggak tahu ini kenapa kosong, karena belum saya fit. Ya, fit nanti saja. Yang keempat ini, saya memfilter data hanya untuk transaksi di hari Rabu. Ini bukan transaksi, maksudnya harga Ethereum ini di hari Rabu. Ini harganya sekitar segini, 200, 100, 200, 100, 300. Ini sesuai ya, 100, 200. Di masa memfilter data Ethereum dari 1 Juli ini juga menambahkan array kosong, filter data Ethereum, data Ethereum. Ini formatnya sudah benar, tapi kenapa kosong? Mungkin perlu saya fix, tapi ini bukan masalah. Yang penting saya menganalisis dan visualisasi data nantinya. Yang keenam ini menghitung average close. Average close ini nilai rata-ratanya di 2020 sekitar 17.750. Ini USD ya. Saya nggak paham kripto, tapi saya main kripto. Yang ketujuh ini membuat scatter plot menggunakan tadi Seaborn NS tadi, Ethereum data high
dan low ini adalah perbandingan PLT ini adalah fungsi dari matplotlib. Color ini untuk ini output bulat ini berwarna biru. Yang scatterplot ini adalah string biasa ya. Yang ke-8 adalah perubahan nilai volume dari 2019 hingga 2020. Ini kemungkinan akan naik harganya atau enggak stabil. 2019 180, 2020 oh ternyata stabil, naik sedikit, naik turun. Ini pertama saya membaca data Ethereum update dengan format B. Ini day, ini years. Ini adalah debugging kalau ada error. Ethereum data 2019 ke 2020, 2019 dan 2020. Oh. Nah ini, jika volume Ethereum data 2019-2020 untuk memastikan volume kolom is not type string before using that string as error. Volume Ethereum menggunakan as type ini untuk ini ya, untuk meyakinkan jika volume ini adalah tipe string. Jika tidak, ini akan print, ini akan mencetak variabel ini ya sebagai kolom rise sebagai error, kolom volume not found. Ini kalau ada error. Lalu ini adalah plot yang menunjukkan perubahan nilai volume menggunakan plot figur dari matplotlib dengan figur size yaitu 12,6, dan monthly volume ini adalah variabel yang saya bikin menggunakan ini plot inline. Ini akan mencetak garis yang berwarna orange dan menambahkan judul, menambahkan ini tulisan ini nggak penting, dan plot.show ini adalah fungsi seperti print pada pattern mencetak, tapi ini untuk memvisualisasi dengan matplotlib. Hasil perubahan nilai volume 4 Ethereum pada tahun 2019-2020 itu naik turun seperti ini 2019 18. Nah ini naik turun naik turun naik turun naik seperti ini. Ini cuma 9 itu menghitung rata-rata nilai volume untuk setiap hari dalam seminggu menggunakan fungsi group by. Ini untuk menambahkan kolom hari menggunakan tadi tools datetime itu. Yang kedua untuk mengelompokkan data berdasarkan hari dalam seminggu. Yang keempat menampilkan hasil, ini mengeprint rata-rata nilai volume, print average volume PDI. Ini adalah variabel ini yang berfungsi untuk ini ya, mengelompokkan data menggunakan group by day of week. Ini mencetak day of week, dan volume ini adalah ini hasil rata-ratanya. Ini E+6 ini berarti nolnya banyak, berarti gitu 10 menampilkan data open, close, high dan low dalam satu plot untuk Pareto Januari 2021. Ini enggak perlu dijelaskan, langsung hasilnya saja. Lalu ini setelah ini outputnya objek, lalu kita
atau menggunakan ini. Nah, outputnya berbentuk tabel. Enggak. Mungkin masih ada error karena waktunya nggak cukup, mungkin saya skip. Jadi langsung ini saya mencari anomali ya, mencari anomali itu seperti kejanggalan kejanggalan pada open high low close. Nah, ini adalah data output on anomali ini. Lalu saya deteksi anomali jika volume lebih besar dari MA7. MA7 itu sepertinya ya untuk kripto. MA7 itu seperti ini, naik turun. Ini garis ini untuk menganalisis, biasanya analisa teknikal. Ada dua, analisa teknikal dan analisa fundamental di kripto. Nah, bisa menggunakan MA7 atau sebagainya, itu banyak metodenya. Lalu ini adalah plot figur, akan membuat plot volume dari harga close. Ini harga perdagangan ETH di setiap tahun dari 2017 hingga 2020. Nah, di 2018 ini ETH melalui ETH ini harganya naik ya, terus langsung turun 2018. Mungkin ada something anomali yang membuat ini turun, hacker lain. Ini adalah harga close. Lalu saya membuat scatter plot jadi antara open dan close. Plot figur, plot scatter. Fungsi-fungsi ini adalah fungsi dari SNS, PLT ini dari matplotlib. Membuat garis sama dengan X untuk referensi. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pusing ini Python, saya nggak pinter Python ya, maaf.